Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak. Pada siang hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang sholat lima waktu atau sholat fardu. Sebelum itu, marilah kita berdoa untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mari kita berdoa dan hidayah kepada kita. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Amin, amin. Amin. Ya, sebelum itu, apakah kalian tahu apa makna dari sholat itu sendiri? Tidak. Sholat itu sendiri adalah perbuatan atau perkataan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat fardu itu hukumnya bagi umat Islam wajib dilaksanakan 5 waktu. Ya. Dasar hukum perintah sholat fardu. Sholat fardu merupakan rukun Islam yang kedua setelah membaca kalimat apa? Sadat. Ya, betul. Bahkan sholat menjadi penanda untuk membedakan antara orang yang kafir dan muslim. Oleh karena itu kita sebagai umat muslim, marilah kita melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Yang pertama pada surat Al-Baqarah yang artinya padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah yang ikhlas, taatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus dan benar. Maksudnya sedianya kita sebagai umat muslim, ayolah melaksanakan sholat, zakat, dan melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai umat muslim. Yang selanjutnya firman Allah pada surat Al-Hajj ayat 78 yang artinya maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan berpegang teguhlah kepada agama Allah. Ialah menurutmu dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Maksudnya kita sudah diberikan kenikmatan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ayo kita membalasnya dengan beribadah kepada Allah, meminta agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke. Selanjutnya Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya Islam ditegakkan di atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa ada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Bukankah ayat Al-Quran di atas hadis yang disampaikan oleh Rasulullah itu dijelaskan sholat secara umum dengan tidak menyertakan pernyataan yang tegas sholat fardu 5 waktu. Secara khusus jumlah 5 waktu dinyatakan dalam hadis Al-Rawi yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda yang artinya 5 waktu sholat dalam sehari semalam. Kemudian Al-Rabi itu bertanya, apakah saya mempunyai kewajiban sholat yang lain? Rasulullah SAW menjawab, tidak, kecuali sholat sunnah jika engkau melakukannya. Maksudnya kita ditugaskan untuk melaksanakan sholat di waktu itu adalah kewajiban untuk kita. Kalau kita bisa melaksanakan sholat sunnah itu lebih baik bagi kita umat muslim. Itu teman-teman. Kemudian syarat wajib sholat dan syarat sah sholat. Yang pertama syarat wajib sholat. Yang pertama adalah beragama Islam bagi laki-laki maupun perempuan. Ya sudah itulah kita sebagai umat Islam beragama Islam wajib melaksanakan sholat. Yang kedua telah memasuki akil balik. Nah, maksudnya akil balik di sini adalah kita sudah balik, sudah dewasa, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang baik.
Tuh. Yang ketiga, tidak hilang akalnya karena gila, pingsan, terkena berbius atau mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan. Ya nggak mungkin lah orang gila dia punya akal pikiran melaksanakan sholat, karena orang gila itu tidak memiliki Akal. akal. Kemudian syarat-syarat sholat, yang pertama beragama Islam sama. Yang kedua mayis. Mayis itu apa? Mayis itu dapat membedakan mana yang antara sesuatu yang baik, yang kotor, antara sesuatu yang kotor dan yang baik atau yang bersih. Yang ketiga tidak hilang akalnya. Nah, yang keempat masuk waktu sholat. Nah, jadi maksudnya masuk waktu sholat ini kita melaksanakan sholat itu waktu majini, pas waktu adanya sholat, misalnya sholat subuh ada Allah Ya. itu awal waktu kita melaksanakan sholat. Yang kelima suci dari hadas kecil dan besar. Ini pas waktu melaksanakan sholat kita harus bersih dari hadas kecil dan besar. Oleh karena itu kita sebelum sholat wajib untuk melaksanakan Wudhu. kalau tidak bisa wudhu kita tayamum bila ada wudhu kita melaksanakan tayamum. Selanjutnya menutup aurat. Nah ini penting untuk laki-laki dan perempuan menutup aurat. Kalau auratnya laki-laki itu dari apa ke apa? Dari dengkul. Ya, dari pusar sampai turun. Tapi nggak mungkin lah kita sholat cuma pakai sarung tutupi pusar sampai turun. Sopan. Pada nggak enak. Ya, Terus untuk Pak. perempuan, itu semua Tubuh. anggota tubuh kecuali Telapak tangan. telapak tangan dan Wajah. wajah. Yang ke-8 menghadap arah kiblat. Kalau di Indonesia itu arah kiblatnya kemana? Ke barat. Barat, teman-teman. Serong ke utara. Selanjutnya niat. Maksudnya niat adalah kita berniat dalam hati untuk melaksanakan sholat. Contoh sholat subuh, sholli fardhus subhi raka'ataini mustaqbilan berarti Ada. lillahi ta'ala. Itu kalau makmum. Ya. Kalau sendiri sholli fardhus subhi raka'ataini mustaqbilan berarti lillahi ta'ala. Itu rumah. Tentunya perkara-perkara yang membatalkan sholat. Yang pertama, datangnya hadas kecil maupun besar di tengah-tengah sholat. Ya, misalnya kita waktu sholat kencing atau keluar darah, keluar kotoran dari lubang sama lubang di belakang. Ya, itu batal sholatnya. Yang kedua, mengeluarkan ucapan lebih dari 2 huruf dengan sengaja untuk berbicara atau 1 huruf, namun sudah bisa dipahami. Contohnya dengan berdiri, duduk, dan seterusnya. Itu contohnya. Yang ketiga, tertawa lebar ketika sholat, itu membatalkan kita sholat. Yang kelima, makan dan minum hanya sedikit. Nah, ini perlu digarisbawahi, makan dan minum waktu sholat. Kan nggak mungkin waktu sholat atau kita makan. Enggak. Kita maksudnya di sini adalah ketika kita selesai makan terus kita melaksanakan sholat, ada sesuatu yang tertinggal di mulut kita. Nah, itu harus dibersihkan dulu sebelum sholat. Ya. Ya, Pak. Selanjutnya
tersingkapnya pakaian sehingga terbuka auratnya. Nah, ini maksudnya adalah kita terbuka auratnya. Seperti kita pakai sarung, nantinya waktu sholat kita terserempet sarungnya, jatuh sarungnya, itu batal sholatnya. Dan ini adalah rukun sholat fardu di waktu. Rukun yang pertama adalah niat. Yang kedua, berdiri jika mampu. Jika tidak bisa duduk, tidak bisa duduk kita berbaring. Itu boleh. Ya. Yang ketiga, takbiratul ihram. Allahu Akbar. Yang selanjutnya keempat, membaca suratul Fatihah. Yang kelima, rukuk dengan tumakninah. Yang keenam, tinggal dengan tumakninah. Yang ketujuh, sujud. Kedelapan, duduk di antara dua sujud dengan tumakninah. Yang kesembilan, tasyahud awal dan akhir. Yang kesepuluh, baca tasyahud at-tahiyat. Ya. Yang ke-11 baca sholawat Nabi Muhammad. Yang ke-12 baca salam yang pertama sambil menoleh ke kanan. Nah, ini maksudnya apa? Baca salam pertama sambil menoleh ke kanan itu wajibnya, itu fardunya wajib. Jadi kalau kita cukup menoleh ke kanan saja itu wajib. Setelah menoleh ke kanan itu punya sunnah. Padahal yang terakhir tertib urutannya. Kan tertib ya. Ya, Pak. Nah, itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk materi sholat kali ini. Bisa kita sambung untuk pertemuan selanjutnya untuk berbedanya. Pesan dari Bapak, sholatlah sebelum kalian Disolatkan. maksudnya itu ayo kita melaksanakan sholat waktu selagi nyawa masih gaduh dalam badan, selagi kita istirahat. Mari kita sholat karena sholat itu adalah agama. Ketika kita melaksanakan sholat, semua urusan kita bakal dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.